Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelajar di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya Ratna di podcast Eduvaganza. Di episode 1 kali ini kita akan membahas tema tentang jurus 3 point untuk menguasai seluruh bahasa pemrograman. Sebelum kita ke jurus jitu tersebut, ingat kata orang bijak, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kalian pernah nggak sih pas awal-awal belajar bahasa pemrograman ya, kalian merasa kok sulit banget ya belajar bahasa pemrograman, urutannya gimana, logikanya gimana, urutan sintaknya bagaimana, atau urutan bahasa pemrogramannya bagaimana, dan masih banyak berkecamuk ini bahasa apa dan lain sebagainya, ini sulit dipahami dan lain sebagainya ya. Pasti pernah ada ya yang merasa kayak gitu ya, apalagi yang baru belajar bahasa pemrograman, masih bertanya-tanya bahasa pemrograman itu apa, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Nah, para pembelajar di seluruh Nusantara, sebelum kita belajar bahasa pemrograman itu sendiri, kita harus tahu ya manfaat atau tujuan kita belajar bahasa pemrograman. Apa sih fungsi dari kita belajar bahasa pemrograman? Salah satunya adalah kita bisa menciptakan sebuah aplikasi atau sebuah sistem yang bisa menjawab permasalahan di lingkungan kita, di sekitar kita. Contoh apa nih? Contoh kasir di Indomaret udah pada tahu kan? Pasti semua udah pada tahu tuh Indomaret kayak apa. Kita belanja barang, ambil, kita taruh nih ke kasir. Nah, si kasir tinggal ngetik atau tinggal barcode aja, sudah kelihatan stok di barang ada berapa, harganya berapa, totalnya berapa. Dan dari sistem kasir tersebut sudah bisa ketahuan oleh si manajer toko tersebut keuntungan hariannya berapa, sampai seperti itu. Nah, itulah fungsi dari bahasa pemrograman. Salah satunya adalah untuk membuat aplikasi yang bisa memecahkan masalah di lapangan. Emang dulunya seperti apa sih? Masalahnya apa sih kok sampai ada si aplikasi kasir itu? Masalahnya dulu sebelum ada computerized dan sebagainya, kan masih pakai nota tuh, pakai kertas ya. Jadi ada orang beli, kita catat totalnya berapa, barang yang dia beli berapa, dan seterusnya. Bisa tahu nggak sih saat itu juga stoknya berapa, keuntungan hariannya berapa? Nggak bisa. Nunggu toko tutup, baru deh mereka tuh petugasnya ngerekap pengeluarannya hari ini apa saja, ya uang yang masuk berapa, disitulah kelihatan keuntungan hariannya berapa. Dan itu memakan waktu yang cukup lama dan juga effort yang cukup tinggi ya. Jadi dengan adanya bahasa pemrograman, kita bisa memudahkan pekerjaan harian kita dengan real time, kita bisa tahu datanya secara akurat. Itu manfaat dari belajar bahasa pemrograman. Nah, bagi para pembelajar awal bahasa pemrograman, pasti itu ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi awal sudah saya sampaikan. Yang bingung lah urutan listing programnya, yang bingung lah logikanya seperti apa, yang bingung lah cara nulisnya bagaimana. Nah, oke, di segmen 1 kali ini kita akan mengupas tuntas cara singkat ngehack, cara pintas gimana sih kita bisa memainkan logika kita secara cepat. Nah, gitu ya. Untuk bahasa sendiri bebas. Bahasa seperti kita sehari-hari. Semakin kita banyak berinteraksi dengan bahasa tersebut,
maka kita akan semakin hafal, semakin lihai dalam menggunakan bahasa tersebut. Nah, di sini intinya bukan mempelajari bahasanya ya, tapi lebih ke jurus jitu, gimana nih caranya biar logika kita bisa kepake di semua bahasa pemrograman. Nah, saya punya jurus jitu nih, namanya 3 point. Jadi bukan hanya ya, ada 3 point. Kenapa saya namakan 3 point? Karena ada 3 poin penting yang harus dimiliki oleh si programmer sebelum dia membuat sebuah aplikasi, agar aplikasinya bisa sesuai dengan dunia nyata atau bisa menjawab permasalahan yang sedang terjadi di dunia nyata atau di lingkungan sekitar mereka. Nah, para pelajar di seluruh Nusantara, untuk bisa memahami materi berikutnya, materi yang akan saya jelaskan hari ini, tentunya ada dasar-dasar yang harus kalian pahami atau kuasai sebelumnya. Salah satunya yaitu dasar bahasa pemrograman. Misal, variabel itu apa sih? Cara penulisan variabel itu bagaimana? Fungsi variabel itu apa? Dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tentang database dasar. Minimal kalian tahu database itu apa, kemudian cara membuat database bagaimana, cara membuat tabel bagaimana, dan satu atau beberapa sintak untuk database. Dalam poin kali ini atau dalam tema kali ini, saya akan membahas tentang proses input data. Ya, berarti yang harus kalian kuasai adalah sintak atau perintah untuk insert data di database. Bekalnya 2 itu, yaitu bahasa pemrograman dasar dan juga database dasar. Nah, ini nanti kita gabungkan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di tema kali ini saya akan memberi contoh, mengangkat contoh nih yang simple-simple aja yang ada di lapangan, yang ada di dunia nyata atau di lingkungan kita sehari-hari, yaitu proses menginputkan data pada halaman web. Nah, jadi di sini bahasa yang kita pakai adalah bahasa untuk memprogram untuk menjadi sebuah aplikasi web, begitu. Adapun bahasa yang digunakan di segmen kali ini yaitu PHP. Gitu ya. Oke, kenapa saya beri nama 3 point? Karena saya akan menggabungkan alur berpikir kita mulai dari dunia nyata dibawa ke sebuah bahasa pemrograman. Ayo langsung ya. Coba deh. Kita bahasan kali ini adalah untuk input data. Nah, input data itu kan proses untuk memasukkan data. Proses untuk memasukkan data kita bisa ambil dari contoh dunia nyata. Di sini saya simulasikan, bisa dilihat. Proses memasukkan mobil di garasi. Nih, pasti semua pernah lihat ya. Mobil dimasukkan garasi itu gimana sih prosesnya? Jelas, yang pertama garasinya buka dulu. Pintu garasi dibuka dulu. Baru mobilnya diambil dan dimasukkan ke dalam garasi. Setelah masuk, kita baru tutup itu pintu garasinya supaya aman, tidak dicuri orang kan gitu. Itu ikhtiar untuk pengamanan datanya, pengamanan barangnya. Nah, dari logika kehidupan sehari-hari ini bisa kita tarik ke, sudah mulai agak teknis nih, kita tarik ke flowchart. Jadi langkah kedua adalah flowchart. Flowchart masih nggak jauh beda dengan alur dunia nyata. Ini belum ke teknis pengkodingan ya, atau teknis pemrograman belum. Ini masih mentransformasi, merubah dari dunia nyata dibawa ke teknisnya. Nah, ini namanya flowchart. Jadi flowchart itu alur berpikir logis. Langkahnya sama, bisa diperhatikan. Buka garasi, di sini juga terus buka garasi. Ambil mobil, di sini ambil mobil atau ambil barang atau ambil data nantinya ya. Yang terakhir yaitu buka atau tutup pintu garasinya. Nah,
Proses menutup pintu garasi selesai, terjadilah sudah flowchart, sudah tercipta flowchart ini. Sama persis antara dunia nyata, flowchart sama persis. Ya agak sedikit beda bahasa ya. Yang di sini alur gambar, yang di sini sudah dalam bentuk tulisan gitu aja. Nah, langkah ketiga baru kita transformasi nih ke bahasa pemrograman. Nah, kuncinya ada di sini, di flowchart nih. Kalau di flowchartnya udah benar, sesuai dengan alur logika di dunia nyata, maka pasti untuk codingnya nanti pasti benar. Aplikasi yang dihasilkan pasti benar, begitu. Nah, dari flowchart kita beralih ke bahasa pemrograman. Bisa dilihat urutannya sama. Buka pintu garasi. Kalau di bahasa pemrogramannya garasi itu adalah di sini adalah tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan di sebuah sistem aplikasi adalah database. Maka buka pintu database-nya dulu. Seperti ini perintahnya. Nah, kemudian kita ambil barangnya. Kalau di dunia sistem, bahasa sistem, yang diambil adalah bukan barang, tapi si data tadi. Data tadi diambil dari sebuah form input. Nah, dari form input tadi kita dapat nih data inputan kan, data masukan. Kita ambil barangnya, nah seperti ini skripnya atau sintaknya. Yang terakhir, setelah kita masukkan, kita ambil, kita masukkan. Yang terakhir, kita tutup garasinya. Di sini tutup koneksi database-nya. Nah, seperti ini skrip yang dihasil dari proses input tadi. Skrip ini sudah bisa untuk proses memasukkan data ke dalam database, gitu. Mudah bukan? Jadi hanya 3 langkah dari dunia nyata ditransformasi ke flowchart dan baru kita masuk ke bahasa pemrogramannya. Nah, dari flowchart inilah kita mau pakai bahasa pemrograman apapun, it's okay, terserah kalian. Kalian sukanya apa? Yang suka web silahkan pakai bahasa web. Yang suka mobile silahkan pakai mobile. Yang suka desktop silahkan pakai desktop. Tapi jangan lupa patternnya atau alur logikanya yang benar. Alur logika benar itu adalah jika sesuai dengan dunia nyata. Oke, itu 3 poin jurus jitu dari saya. Bisa dilatihkan tiap hari kalau kalian pengen lihai ya untuk berpikir logis. Bisa nih, kalian lihat apa nih kehidupan sehari-hari, oh coba dibuat flowchartnya, alurnya gimana sih, dibuat flowchartnya. Nah, untuk ke bahasa pemrogramannya, Anda tinggal googling aja. Banyak tuh literasi di internet, mulai bahasa apapun, bebas. Yang penting logikanya dulu jalan. Kalau logika jalan, bahasa ngikut aja. Oke, sekian dari saya. Podcast Edupagansa di segmen 1. Kita lanjutkan di segmen-segmen berikutnya dengan trik-trik yang lebih menarik lagi. Salam literasi, semangat belajar untuk seluruh pembelajar di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.